Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan hari ini kita membuat kalkulator lagi ya. Untuk hari ini pertama-tama kalian buka folder di mana kalian menyimpan materi kalkulator sebelumnya. Ya. Misal seperti ini di Bu Eka sudah Bu Eka beri nama materi kalkulator. Kemudian kalian arahkan kursor kalian ke file FLA yang warna merah itu pada materi kalkulator. Arahkan kursornya, nah ke situ, kemudian kalian klik kanan. Ya, ke materi kalkulator diklik kanan. Nanti kalian pilih copy. Jadi filenya kita copy terlebih dahulu. Nah, kemudian di dalam folder itu langsung kalian pastekan. Jadi kita buat file salinannya. Sehingga muncul tulisannya materi kalkulator copy. Nah, kemudian file tersebut kalian buka, file kalkulator, tapi terlebih dahulu bukalah aplikasi Macromedia Flash terlebih dahulu. Kalian buka Macromedia Flash terlebih dahulu. Ya. Baru kalian buka file yang kalian simpan atau salinan file tadi kalian buka. Salinan filenya kalian buka dengan terlebih dahulu membuka aplikasi Macromedia. Kalau tidak seperti itu biasanya ketika dibuka tidak langsung muncul filenya. Oke, ini masih loading ya. Kalau sudah muncul file Macromedia Flash atau aplikasi Macromedia, baru kalian buka salinan file yang kalian buat tadi. Kalian buka. Nah, jadi kalkulator kemarin yang sudah kita buat 2 minggu lalu. Jadi tidak ada yang diubah, tampilan isinya tidak ada yang diubah, untuk penamaannya tetap. Tetapi semua script yang ada di tombol kalian hapus. Jadi semua script yang ada di tombol kalian hapus. Kita mulai dari yang C, kita buka, terus kita buka actionnya. Nah, ini dihapus semuanya. Nah, di delete. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi tombol 1, tombol 2 dan seterusnya penjumlahan semuanya kalian hapus. Nah, kemudian kalau sudah dihapus semua, ya, kalau sudah dihapus semua, ini Bu Eka jadikan dia fit in window, biar muncul semuanya. Nah, sekarang setiap bagian yang ada di layar kita beri nama, ya. Jadi semua tombolnya kita beri nama, baik tombol maupun teks yang dinamik teks yang ada di layar kita beri nama di bagian instant name-nya. Jadi kita klik, misalkan ini yang pertama bagian hasil. Nah, di bawah di tulisan dinamik teks kalian isikan instant name-nya menjadi hasil. Kemudian yang itu tadi var-nya akan operasi, instant name-nya juga operasi.
Nah, yang simpan juga instant name-nya namanya simpan. Nah, untuk yang hapus tombolnya ya ini ya, jangan tulisannya yang diklik tapi tombolnya. Jadi di bawah tulisan button itu ada instant name, kalian tulis di situ hapus. Kemudian yang tombol untuk satu, di instant name-nya kalian beri nama satu. Nah, dan seterusnya ya, sampai bentuk pembagian. Jadi ini tidak BK jelaskan, kalian bisa melihat sendiri. Nah, di sini untuk penulisan sama dengan jangan diberi spasi. Ya, penulisan instant name jangan diberi spasi, tapi kalau kalian mau ingin memberi jeda, jadi di antara tulisan sama dan dengan kalian beri tanda underscore. Jadi nanti ketika menulis skrip juga kalian beri tanda underscore. Tapi kalau Bu Eka tidak Bu Eka beri underscore biar nanti tidak kelupaan. Khawatir nanti lupa tidak diberi underscore malah Bu Eka beri spasi. Nah, selanjutnya sekarang kalian arahkan ke frame 1 yang sebenarnya dari awal sudah kalian beri tulisan skrip, ya tulisan hasil sama dengan double petik sama dengan. Nah, sekarang kalian ganti seperti ini. Jadi di depannya, karena tadi yang kita pakai ini kan di frame ya, bukan di tombol. Yang kita beri perintah itu pada framenya sehingga ditambahi tulisan var hasil. Jadi semuanya diberi var gitu ya. Ini ada var hasil. Jadi ditambahi depannya ada var-nya. Nah, terus ini untuk perintah pada tombolnya, karena tadi sudah kita beri nama pada instant name setiap tombol. Nah, jadi dituliskan 1.onRelease sama dengan, nah ini Bu Eka masih ada kekeliruan ya, ini nanti coba kalian cek. Jadi ini perhatikan dulu, nanti sambil belajar membaca errornya. Nah, ini kita cek terlebih dahulu ada error atau tidak. Nah, ternyata skripnya error karena ada kesalahan dalam penulisan skrip. Nah, ini sebenarnya di belakangnya itu ada semacam kotak box ini ya, informasi. Jadi kalian tekan tombol enter baru informasi error tadi bisa ditutup. Nah, ini ada sedikit kesalahan, ini jadi ada tulisannya 1.onRelease sama dengan function. Nah, jadi ini yang benar ya skripnya. Nah, kita cek. Nah, sudah tidak ada skrip yang error.
Namun di sini Bu Eka cuma memberikan contoh hanya beberapa script saja untuk beberapa tombol. Nah, nanti silahkan kalian melanjutkan tombol yang belum diberi script. Tapi menulisnya langsung jadi satu frame, tidak diberikan pada tombolnya masing-masing. Nah, kemudian di sini juga saya tunjukkan yang tulisannya untuk tombol 2. Jadi ini nanti yang saya beri contoh hanya untuk tombol 1, 2, dan 3, kemudian tanda penjumlahan dan tanda perkalian. Ya, serta tanda koma. Nah, nanti untuk yang lainnya silahkan kalian tambahkan sendiri di bagian script ini juga. Jadi ini sudah ada untuk tombol 1, 2, dan 3. Kemudian saya tambah satu tombol lagi, yaitu untuk koma. Berarti kan yang belum ada adalah tombol 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 serta 0. Nah, itu nanti kalian tambahkan sendiri. Nah, kemudian di sini untuk tombol tambah. Jadi operasi sama dengan kita tambahkan tanda tambah, titik koma, kemudian simpan. Nah, ini ada yang belum selesai ya. Jadi ini Bu Eka contohkan yang belum muncul dulu. Cuma ini untuk cepatnya kita copy. Nanti tinggal diganti. Nah, ini untuk tombol yang sama dengannya. Oh ya, nanti untuk tambah dan kali itu sebenarnya ada kekurangan di sini, cuma nanti Bu Eka tuliskan di akhir, Bu Eka tunjukkan tambahannya. Karena di sini Bu Eka merekam videonya terlebih dahulu, baru Bu Eka tambahkan suara. Nah, ini untuk yang tombol sama dengan dot on release sama dengan function kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka, baru kita berikan if operasinya berisi tanda tambah, maka hasil sama dengan, nah di sini ada tulisannya number simpan ditambah number hasil. Nah, di sini ada yang belum ditambah ya tadi ya, kalau operasinya tambah. Nah, begitu. Nah, ini yang tambahannya. Jadi ketika operasi itu kita tekan tombol tambah, di bagian operasi muncul tanda tambah, di bagian simpan kita munculkan hasil yang awal atau bilangan awal yang kita inputkan, kemudian hasilnya kosong.
Jadi kita kosongkan karena nanti akan diisi oleh bilangan yang kedua. Nah, ini untuk cepatnya tinggal kita copy, kita tambahkan di bawahnya. Nah, selanjutnya kita tambahi lagi, yaitu untuk yang operator perkalian. Ya, di sini yang pertama itu tertulis if, yang kedua tertulis else if. Artinya apa? Jika kondisi pertama, maka berlaku hasil sama dengan nomor simpan ditambah nomor hasil. Nah, untuk kemungkinan yang lainnya, jadi else if itu artinya kemungkinan yang lainnya. Nah, untuk kemungkinan yang lainnya yaitu ketika kondisi operasinya bertuliskan perkalian, sehingga hasil sama dengan nomor simpan dikali nomor hasil. Berarti di sini kan yang belum muncul adalah tanda pembagian dan pengurangan. Nanti kalian tambahkan. Caranya serupa, tinggal ditambahi tulisan seperti skrip yang ini ya, else if gitu. Jadi else if, operator dan seterusnya. Nah, kenapa di sini tadi kok tulisannya, loh kenapa bukan nomor hasil ditambah nomor simpan ataupun nomor hasil dikali nomor simpan? Karena begini, yang kita hitung itu kan bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua atau bilangan pertama dikalikan dengan bilangan kedua. Nah, bilangan pertama tadi kan sudah dipindah ke dynamic text dengan variabel simpan. Itu menjadi bilangan pertama. Nah, bilangan yang kedua itu yang diinputkan terbaru. Ya, karena nanti kalau untuk pengurangan dan pembagian akan bermasalah. Harusnya kan maunya kita kan bilangan pertama dikurangi bilangan kedua. Tapi kalau kita balik nomor hasil dikurangi nomor simpan, jadinya bilangan kedua dikurangi bilangan pertama. Akhirnya kalau misalkan hasilnya harusnya positif malah menjadi negatif. Itu contohnya. Ya. Begitu juga dengan yang pembagian. Kan tidak mungkin bilangan pertama sebagai pembilang, bilangan kedua kan sebagai penyebut. Nah, kalau dibalik nomor hasil dibagi nomor simpan, berarti nanti jadinya penyebut dibagi pembilang, kan tidak mungkin. Kemudian ini ada yang terakhir, yaitu tombol hapus. Nah, itu bisa kalian tuliskan seperti itu. Kita cek dulu apakah ada salahnya. Nah, ini ada sedikit error. Kalau kita baca itu ada tulisan errornya di scene 1, layer 1, frame 1, baris ketiga dan baris kelima. Nah, ternyata saya salah memberikan tanda. Kemudian yang di bagian yang kedua itu errornya harusnya tanda penjumlahan saya ganti tanda sama dengan. Ya, itu bacanya scene-nya seperti itu. Nah, itu kalau digeser, scene itu yang di atas, jadi tulisan scene 1. Nah, di bagian atas dekatnya, apa tadi namanya, nama flag kita, itu ada tulisan scene 1, layer 1, di lurusnya layer 1, di frame 1. Nah, di action script baris yang keberapa? Baris ketiga. Di frame 1, action script baris ketiga, situ ada, nah itu baris ketiga, ada tanda yang tidak sesuai. Nah, itu harusnya kurung kurawal tutup, tetapi saya menggunakan kurung siku. Nah, itu harus diperbaiki. Nah, jadi itu harusnya kurung siku, harusnya kurung kurawal ya. Nah, yang di sini di baris kelima, nah, itu sama dengan harusnya tanda tambah. Nah, sekarang kita coba cek masih ada error atau tidak. Nah, this script contains error. Nah, ternyata masih ada satu error lagi. Nah, kira-kira apa ya yang salah di sini ya? Masih di frame yang kelima, di baris yang kelima. Nah, saya nulisnya bukan function tapi function, sehingga tadi tulisannya berwarna hitam bukan berwarna biru. Nah, tadi kan sudah tidak ada error. Kita coba cek, kita kontrol enter. Nah, ini saya buka, saya maximize. Nah, ini kan kenapa loh kok muncul tulisannya level 0 operasi?
Nah, kira-kira kenapa? Karena tadi harusnya di frame awal tadi yang hasil kan kita beri tulisan var hasil. Begitu juga untuk operasi dan simpan juga harus kita tambahkan var operasi sama dengan double petik 2 kali titik koma, dan juga untuk yang var simpan juga harusnya seperti itu. Kita cek ada error atau tidak. Kalau tidak ada, kita coba kontrol enter lagi. Nah, kira-kira masih ada apa lagi nih yang salah ya? Nah, saya nulisnya bukan simpan tapi simpam tadi ya, karena salah pencet gitu ya. Nah, sekarang sudah hilang. Kita coba 1, 2, 3. Ingat tadi yang cuma saya beri perintah hanya 1, 2, 3 dan koma. Ketika kita tekan tombol tambah, bilangan pertama pindah ke simpan. Nah, seperti ini sama dengan maka hasilnya menjadi seperti itu. Nah, kita coba hapus. Nah, selesai. Nah, jadi ini cara mengubah kalkulator tadi ya. Nah, ini kalau perkalian kita coba. Jadi ini kalau skripnya dijadikan satu bagian. Oke, mungkin itu materi yang Bu Eka sampaikan hari ini. Silahkan nanti kalian coba sendiri untuk melanjutkan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.